Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sedang berada di lokasi makbarahnya Raden Arya Wangsakara bin Wiraraja I dan makbarahnya Syekh Azhari bin Nasib. Syekh Azhari bin Nasib ini merupakan seorang ulama yang masyhur pada masanya. Keturunan ketujuh dari Raden Arya Wangsakara dari anak Raden Arya Raksanegara. Sedangkan Raden Arya Wangsakara sendiri datang ke Banten atau ke Tangerang ini bersama dua saudara sepupunya, yaitu Raden Arya Santika atau Syekh Tubagus Zakaria yang makamnya berada di Batu Ceper, dan Raden Arya Diwangsa II. Raden Arya Wangsakara sendiri wafat pada bulan Sya'ban sekitar tanggal 15 Agustus 1681 Masehi. Ada juga sejarah yang mengatakan bahwa Raden Arya Wangsakara meninggal dunia atau wafat pada tahun 1720 Masehi, yaitu pada peperangan Ciledug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Hai teman-teman channel IMR 09. Jumpa lagi nih bersama saya di channel IMR 09. Channel yang mengupas tentang masalah sejarah. Napak tilas perjalanan wisata ziarah ke makam wali-wali Allah, karomah para wali-wali Allah, dan jejak-jejak leluhur yang berada di Nusantara. Pada perjalanan wisata ziarah kali ini, channel IMR 09 akan menelusuri dan mengunjungi serta menziarahi makam dari salah satu pendiri Tangerang, yaitu Raden Arya Wangsakara bin Wiraraja I, dan makam dari Syekh Azhari bin Nasib yang merupakan keturunan ketujuh dari Raden Arya Wangsakara dari anak Raden Arya Raksanegara yang berada di Jalan Lengkong Kiai, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tepat pada tanggal 10 November tahun 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan, Raden Arya Wangsakara atau Pangeran Raden Arya Wangsaraja dinobatkan atau ditetapkan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari Kerajaan Sumedang Larang. Alhamdulillah, kita sudah sampai di makbarahnya Raden Arya Wangsakara Dan keturunan dari Syekh Sultan Syarif Abdurrahman yang berasal dari Cirebon. yang ingin mengabdi ke Banten. Bersama dua saudara sepupunya, yaitu Raden Arya Diwangsa II dan Raden Arya Santika atau Syekh Tubagus Zakaria. Raden Arya Wangsakara pergi ke Kerajaan Kesultanan Banten untuk mengabdi dan berjuang di Kerajaan Kesultanan Banten. Karena tidak setuju dengan keputusan Sang Raja Sumedang Larang yang waktu itu dipimpin oleh Raja Surya Diwangsa I yang merupakan ayah dari Arya Diwangsa II, yang ikut bersama Raden Arya Wangsakara ke Banten, yang memilih untuk bergabung dengan Kerajaan Mataram yang ketika itu
Kerajaan Mataram lebih memihak kepada VOC Belanda, yang lebih dianggap sebagai penjajah dan musuh oleh Raden Arya Wangsakara. Kejadian itu pun diceritakan oleh Raden Arya Wangsakara kepada Raja Banten, yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, yang merupakan Raja Banten keempat. Setelah itu, ketiga Arya ini ditugaskan oleh Raja Kesultanan Banten ke daerah Kadu Agung Tiga Raksa pada tanggal 13 Oktober 1632 untuk menjaga perbatasan Kesultanan Banten dan untuk mengembangkan agama Islam di daerah tersebut. Selang 2 tahun kemudian, Raden Arya Wangsakara ditugaskan untuk menjaga daerah perbatasan dari Kerajaan Kesultanan Banten di daerah Tangerang Raya atau Grendeng, persis di tepian Sungai Cisadane. Di daerah tersebut, Raden Arya Wangsakara membuat pondok pesantren dan menyebarkan ajaran agama Islam ke penduduk setempat. Namun pergerakan dan dakwah dari Raden Arya Wangsakara tercium oleh Kompeni Belanda. Sehingga Belanda mengutus beberapa prajuritnya untuk melakukan pergerakan dan pengintaian terhadap Raden Arya Wangsakara dan para pengikutnya. Sehingga persis berseberangan dengan Sungai Kali Cisadane, tempat tinggal yang ditinggali oleh Raden Arya Wangsakara dan para pengikutnya. VOC Belanda pun membuat kemah dan tenda serta tempat tinggal yang bertujuan untuk mengintai pergerakan Raden Arya Wangsakara beserta para pengikutnya. Peperangan demi peperangan pun sering terjadi di tepian Sungai Cisadane antara pasukan Banten yang dipimpin oleh Raden Arya Wangsakara dengan tentara VOC Belanda. Puncaknya, tentara VOC Belanda menghabisi atau membakar pondok pesantren dan tempat tinggal Raden Arya Wangsakara beserta para pengikut-pengikutnya yang berada di tepian Sungai Cisadane, yang berada di daerah Grendeng, Tangerang Raya. Dan pada akhirnya, setelah peperangan di tepian Sungai Cisadane di wilayah Grendeng, Kota Tangerang, yang banyak menewaskan para pengikut Raden Arya Wangsakara, Raden Arya Wangsakara pun menemukan tempat yang strategis untuk dijadikan pemukiman dan tempat tinggal dengan daerah yang masih asri, yang masih tertutup oleh hutan-hutan bambu pada saat itu, dan dibatasi oleh Sungai Cisadane. Lokasinya persis menghadap ke arah barat.
Disinilah tempat tinggal terakhir dari Raden Arya Wangsakara bersama para santri-santri serta para pengikutnya. Karena disinilah beliau langsung membangun masjid sebagai bangunan pertamanya, dan setelah itu beliau membangun pemukiman untuk santri-santri dan tempat tinggal di daerah ini. Sekarang disebut dengan nama Lengkong Kiai. Wallahu alam bishawab. Istrinya Wangsakara yang pertama. Makam dari Nyimas Nurmasari mah belum ketemu. Belum. Ini ada Pak katanya saudaranya Wangsa Dikara, Wangsa Dikrama ya, di Cilacap. Nggak ada. Udah kurang tahu juga ya kalau di sono mah ya. Cilacap. Ya mungkin juga deh. Karena kan beliau kan turunannya banyak gitu ini dari ininya gitu. Dari Cirebon, Banten gitu, Madura. Iya. Cuman karena beliau memang aslinya dari dulunya Sumedang Larang. Sumedang Larang. Jadi bisa dipanggil Wangsakara, Wangsa Dikara, Wangsa Dikara. atau Raden Kenyap. Banyak sih dia mah, ada 8 sih. Iya. Kalau nama ininya, nama istilah nama Arabnya tuh Hasan. 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 Nama Arabnya. Iya. Raden Wiraraja itu nama ininya Ali. Jadi ini Raden Arya Wangsakara. Nah, Iya. Namanya Raden Yuda Negara sama siapa tadi? Raksanegara. Raksanegara. Dari istri pertama. Dari pertama. Turunan dari Raksanegara. Raksanegara. Kalau Ki turunan dari Yuda Negara. Iya. Ada lagi yang dari Wiranegara, anak yang ketiga tapi lain ibu. Kan istrinya 3. Isinya 3. Yang pertama? Yang pertama saya Nurmala. Nyimas Nurmala. Iya, Nyimas Nurmala yang dari anak Bupati Karawang 1. Karawang. Bupati Ya. pertama Karawang. Punya anak 2. Punya anak 2. Yuda Negara sama Raksanegara. Oh. Terus kemudian kawin lagi Nikah sama lagi. Maimunah dari Tanara, Banten. Oh. Punya anak 1. Iya, Cidiwulung. Iya itu. Iya, Cidiwulung. Wiranegara itu saya Cidiwulung itu Iya. dia. Anak yang ketiga tapi ibunya lain. Yang itunya ke Maruf Amin ya? Ya, Maruf Amin. Iya, silsilahnya itu ya. Yang ketiga istrinya? Yang ketiga istrinya Ratu Jakia dari Banten juga. Oh, Ratu Jakia. Punya anak 4, perempuan semua. Oh, Itu larinya ke Wahidin Halid. Tepat di depan makam dari Raden Arya Wangsakara terdapat makam dari cicit beliau, yaitu Syekh Ajhari bin Nasib, yang merupakan keturunan dari Raden Arya Raksanegara. Syekh Ajhari ini merupakan ulama terkemuka pada zamannya, yang berkarismatik dan sangat disegani. Menurut informasi yang kami dapatkan dari penjaga makam di area lokasi makam Raden Arya Wangsakara, bahwa Syekh Ajhari ini hidup sejaman dengan Syekh Agung Asnawi, Caringin, Pandeglang, Banten, dan Syekhuna Imam Khalil Bangkalan, Madura. Berikut sedikit karomah dari Syekh Ajhari bin Nasib. Makanya kan dulu ya pernah cerita, katanya kita juga nggak tahu ya. Iya. Ada ulama-ulama Banten itu kata istilahnya dibilang karomahnya beliau itu. Jadi dulu itu ada ulama-ulama Banten tuh yang istilahnya pro kontra masalah ikan gitu. Masalah ikan. Masalah ikan peda gitu. Oh, jadi ini yang memutuskan dulu. Ya, salah satu dari ulama itu ada yang bilang ikan peda itu haram. Ya. Salah satu bilang halal. Akhirnya kan mereka memutuskan datang ke sini ke Kiai Ajhari itu mau nanya gitu. Iya. Sebetulnya ikan peda itu halal atau haram. Jadi dia udah tahu Iya. tujuan beliau itu yang Iya. datang dari Banten itu udah tahu Iya, datang mau ke nanya beliau, masalah gitu. Tapi
nggak banyak ngomong ke Mas Am. Begitu datang tamu dikasih makan suguhin dengan pedas. Ya, itu jawabannya kan gitu. Karomahnya ya. Iya, jawabannya. Tahu dia. Jadi udah tahu. Udah Nggak perlu nanya lah gitu kan. Berarti yang bilang ngeharamin itu ibaratnya kalah gitu. Iya. Ya, berarti kan dia juga tetap manut kan gitu. Oh berarti benar. Yang berarti itu halal. Karena ulama besar se-Azhari itu udah ibaratnya kita disuruh makan. Karomah lainnya dari Syekh Azhari yaitu berwudu di sungai di atas punggung buaya. Bisa melipat gandakan menjadi 2 atau 3 orang. Bisa membaca hati dan pikiran seseorang. Bisa melihat ke atas langit. Jawaban dari pertanyaan seseorang yang mempertanyakan masalah agama. Dan bisa memeras tanah yang ketumpahan minyak tanah, sehingga utuh minyak tanah yang tertumpah tersebut. Suatu hari pernah ada seorang miskin membawa minyak tanah yang berisi 2 liter yang dia beli dari warung. Kemudian minyak tanah itu tumpah ke tanah. Dia menangis sedih karena untuk membelinya kembali dia tidak mempunyai uang, sedangkan minyak tanah yang tumpah itu sangat dibutuhkannya. Kemudian dia langsung menemui Syekh Azhari yang tidak jauh dari rumahnya untuk diminta pertolongan. Dia mengadukan persoalan yang sedang dihadapinya. Setelah itu, Syekh Azhari bersamanya bergegas menuju lokasi di mana minyak tanah itu tumpah. Tidak berpikir panjang lagi, beliau langsung memeras tanah yang ketumpahan minyak tanah. Setelah diperas tanah itu, minyak tanah itu kembali seperti semula, yaitu ada 2 liter. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah teman-teman channel IMR 09, penelusuran dan kunjungan ziarah channel IMR 09 ke makam Raden Arya Wangsakara bin Raden Arya Wiraraja I dan Syekh Azhari bin Nasib yang merupakan keturunan ke-7 dari Raden Arya Wangsakara yang berada di Kampung Lengkong Kiai, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Mohon maaf ya teman-teman channel IMR 09 jika ada kesalahan dan mohon untuk dikoreksi juga. Jika ada yang salah, dengan komen positif di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman channel IMR 09 sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton videonya sampai dengan selesai. Sebelum menutup videonya, jangan lupa ya teman-teman channel IMR 09 minta dukungannya biar channel ini makin berkembang dengan cara like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya
supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tentang perjalanan dan penelusuran serta kunjungan ziarah channel IMR 09 ke makam wali-wali Allah dan makam-makam keramat serta makam-makam bersejarah lainnya. Dan dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.